Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue nih di podcast gue yang terbaru kali ini. Nah, gue bakal sharing tentang cinta pada pandangan pertama. Wow, udah mau di podcast. Tentunya sebelumnya gue pengen ngucapin makasih banyak buat kalian semua yang selalu mau dengerin podcast terbaru dari gue. Dan tentunya kebersamaan kita kali ini yang ngomongin tentang cinta pada pandangan pertama yang dapat menjadi awal sebuah rasa, awal sebuah pertemuan, dan awal sebuah kisah. Nah, kalau kamu dapat melihat seseorang pertama kali dan insting mungkin berkata dapat berteman baik dengannya, atau mungkin sebaliknya, gak akan dapat akur bersamanya. Nah, kalau kamu dapat memandang seseorang secara gak sengaja dan merasakan debaran kencang dalam dada kamu, mungkin kamu pernah ngerasain yang seperti itu. Pernah gak sih? Nah, itu yang dinamakan jatuh cinta pada pandangan pertama, dimana sebuah skenario yang sepertinya hanya dapat terjadi di layar kaca ya. Tapi sesungguhnya kamu pun dapat mengalaminya di dunia nyata. Jadi ada banyak orang yang mengaku jatuh cinta dengan gebetan atau pasangannya sejak pertama kali melihatnya. Namun mengapa seseorang dapat mengalami jatuh cinta tepat pada pandangan pertama? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan sih ya, kenapa orang bisa mengalami jatuh cinta tepat pada pandangan pertama. Mungkin salah satu alasannya karena adanya reaksi hormon dalam otak yang membuat kita merasakan cinta. Nah, mengalami debaran kencang dalam dada ketika memandang seseorang pertama kalinya. Para ahli mengatakan jika merasa jatuh cinta, ada reaksi hormon yang terjadi dalam otak yang bisa melepaskan perasaan itu. Nah, otak akan memproduksi dopamin dan serotonin, dan keduanya itu bisa menyebabkan kamu merasakan ketertarikan instan pada seseorang. Jadi selama otak dapat merasakan balasan yang sama dari orang lain, proses itu akan selalu terjadi. Semakin besar perasaan yang dirasakan, maka akan semakin kuat cinta itu. Wow. Nah, alasan kenapa biasanya orang jatuh cinta pada pandangan pertama, alasan yang kedua sih ilusi positif mungkin ya. Ilusi positif yang kamu dan pasangan kamu buat sendiri. Nah, kenangan manusia itu dapat dipengaruhi oleh waktu loh. Namun sebenarnya kamu juga dapat mengingat pertemuan pertama dengan pasanganmu. Mungkin sedikit berbeda jika ingin meyakini dirimu mencintainya seperti saat pertama kali bertemu. Nah, kalau menurut sebuah penelitian nih, ini menurut sebuah penelitian ya, mudah mau di podcast ya. Para ahli menemukan kalau cinta pada pandangan pertama dapat menjadi sebuah ilusi positif, yang artinya lo sama pasangan berpikir saling jatuh cinta secara instan karena perasaan yang kalian rasakan setelah bersama gitu kan ya. Nah, penelitian itu juga turut mengungkapkan kalau sebagian besar orang yang mengalami cinta pada pandangan pertama memiliki hubungan yang langgeng katanya. Memiliki hubungan yang langgeng dengan pasangannya. Dan hal ini juga membuat para ahli meyakini kalau jenis cinta ini merupakan bias kenangan sih ya. Namun membicarakan pertemuan pertama dan perasaan kamu saat itu dengan pasangan, itu dapat membuat kalian berdua semakin saling mencintai. Oh my wow. Next, sekarang alasan yang ketiga, kenapa orang biasanya cinta pada pandangan pertama. Karena itu dapat dimulai dengan ketertarikan yang instan. Jadi sebuah penelitian juga yang telah dipublikasikan ya, para ahli menemukan kalau seseorang itu dapat menentukan dengan cepat jika seseorang terlihat menarik. Lalu fenomena cinta pada pandangan pertama gak dapat terjadi tanpa ketertarikan awal ya, tanpa adanya ketertarikan awal maksudnya. Dalam hitungan detik, otak seseorang itu tahu jika dirinya tertarik kepada orang yang ia lihat. Dan ini dapat berujung pada hubungan yang langgeng juga sih. Dengan kata lain, cinta pada pandangan pertama boleh jadi adalah ketertarikan pada pandangan pertama. Namun sebenarnya ini pun dapat membawa pada akhir yang sama ya, yaitu perkenalan dan hubungan asmara. Well,
muda-mudi pasti pengen tahu dong ya, tanda jatuh cinta pada pandangan pertama itu seperti apa sih? Kayak gimana sih biar kita bisa tahu kalau kita jatuh cinta pada pandangan pertama? Nah, mungkin itu pengen banget ya, muda-mudi pengen tahu ya pasti rasanya kayak gimana ya. Jadi biasanya sih rasa yang pertama mungkin itu tanda-tandanya lo bakal merasa mual saat bertemu dengannya. Istilahnya gini, jika lo ngerasa mual dalam perut atau seperti ada kupu-kupu di dalamnya mungkin ketika bertemu seseorang yang kamu sukai, boleh jadi kamu mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama. Pokoknya ada perasaan yang gak enak lah gitu kan ya, dalam perut gitu kan ya. Dan menurut para ahli juga sih katanya ini terjadi karena sebenarnya ada perasaan manusia yang dapat berpengaruh pada sistem pencernaan. Nah, selain itu berdasarkan laporan juga dari Harvard Health, adanya hubungan pencernaan dan otak itu yang erat membuat kita merasakan sesuatu pada perut. Jadi ketika kita mengalami berbagai macam gejolak emosi, bukan cuma urusan cinta sih. Terus tanda yang selanjutnya, kamu ingin tahu apapun tentang dia. Nah, di saat lo udah ngerasa pengen tahu banyak tentang dia, istilah anak zaman sekarang kepo gitu kan ya, pengen tahu banget. Pernah bertemu dengan seseorang dan ingin tahu apapun tentang dirinya? Jika pernah, itu merupakan pertanda baik sebenarnya. Kekaguman yang tulus dengan seseorang dan pemikirannya pada apapun merupakan pertanda jelas kalau kamu jatuh cinta pada saat itu juga. Wow, namun perlu diingat, jika tertarik kepada seseorang bukan berarti kamu dan dirinya dapat menjadi pasangan yang ideal. Itu bukan jaminan loh ya muda-mudi ya. Bukan jaminan untuk menjadi pasangan yang ideal. Mencari tahu dan mengenal seseorang merupakan salah satu cara untuk melihat jika kamu dan dirinya memiliki kecocokan apa enggak. Selain itu, pertanda baik kalau kamu menginginkan hubungan yang lebih dengannya. Ya, di saat lo ngerasain jatuh cinta pada pandangan pertama, mungkin lo akan berpikir bahwa dia adalah satu-satunya orang yang kamu lihat. Jadi ketika seseorang merasa tertarik, dia akan melihat sosok yang dirinya sukai sesering mungkin. Dia mungkin selalu pengen melihat orang tersebut. Menjaga kontak mata untuk menjadi salah satu teknik flirting yang baik pastinya ya. Sebab bahasa tubuh itu menunjukkan kalau kamu tertarik pada hal yang dia bicarakan. Jadi mengunci pandanganmu kepada seseorang yang kamu suka itu dapat membuat kamu merasa jatuh cinta padanya, falling in love. This is tanda yang selanjutnya, merasakan keakraban. Nah, saat mengalami jatuh cinta pada pandangan pertama, biasanya sih kita akan merasa pernah bertemu dengan orang itu, seolah-olah kita kayak udah pernah ketemu sama dia gitu kan ya. Dan pasti pernah ngerasain seperti itu dong ya. Gak ada perasaan terpaksa, semua berjalan nyaman seakan sudah akrab sebelumnya. Faktanya, sulit untuk membangun hubungan dengan seseorang ketika kamu merasa gugup. Namun saat lo ngerasa santai, lo pasti dapat menjadi dirimu sendiri. Artinya, kamu bisa membicarakan banyak hal atau berbagai pendapat yang merasa takut gitu ya. Merasakan kenyamanan seperti ini dengan seseorang merupakan pertanda baik juga sih sebenarnya. Itu menandakan bahwa kalian berdua memiliki ikatan yang berjalan dengan baik. Yes, this is tanda selanjutnya. Tanda-tanda di saat lo ngerasain jatuh cinta pada pandangan pertama, tertarik dengan sikapnya. Itu mungkin kesan pertama karena lo tertarik dengan sikap dia. Merasa tertarik dengan sikap seseorang itu dapat menjadi tanda jatuh cinta lo mudah-mudahan The Cover Radio. Itu gak bisa dipungkiri. Misalnya, kamu tertarik pada caranya berjalan. Mungkin dia jalannya asik gitu kan ya, kelihatan seksi kalau lagi jalan gitu kan ya. Atau mungkin dari caranya berbicara yang lemah, lembut. Pokoknya jadi berasa adem kalau dengar dia berbicara. Atau mungkin cara ia bersikap kepada orang-orang sekitarnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan untuk muda-mudi podcast, apakah jatuh cinta pada pandangan pertama itu mitos atau fakta? Ya, itu tergantung lagi dari kalian semua. Bagaimana kalian semua bisa mengartikan
cinta pada pandangan pertama itu? Apakah dia mitos menurut kamu? Atau mungkin cuma atau mungkin fakta ya? Bukan cuma sekedar mitos. Jadi ada banyak orang yang mempercayai jika jatuh cinta pada pandangan pertama itu nyata sebenarnya. Karena ada beberapa hal yang terungkap. Salah satu faktanya adalah seseorang dapat mengalami cinta pada pandangan pertama pada sosok yang benar-benar menarik. Tapi di sisi lain, ada juga yang meyakini kalau cinta pada pandangan pertama itu hanya mitos doang katanya. Karena cinta bukan sebuah emosi yang dapat muncul hanya dari pertemuan pertama kali ya. Jadi perasaan yang terjadi dalam diri kita ketika bertemu seseorang itu besar kemungkinan adalah sebuah ketertarikan doang sih, bukan cinta ya. Tapi balik lagi dong, pastinya balik lagi ke muda-mudi podcast. Apakah kalian mau percaya atau mungkin kalian cuma menganggap itu mitos? Di sini gue cuma sharing doang. Sharing tentang cinta pada pandangan pertama yang mungkin bisa memberi wawasan, memberi pengetahuan untuk muda-mudi podcast. Dan pastinya makasih banyak udah mau dengerin podcast gue kali ini. Nantikan terus episode terbaru dari podcast gue. Dan sekarang udah waktunya gue harus pamit undur diri. Saya Deden Cooper as your DJ. See you again. Have a nice day. Wassalamu. Bye bye.